Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas besar mata kuliah algoritma dan pemrograman. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dudiana Pujastuti, NIM A11 2015 09001 dari kelompok A11 4210. Dalam tugas besar ini, ada banyak komponen yang diambil, yaitu array, abstract data type atau struct, fungsi, prosedur, sorting, dan yang terakhir ada searching. Untuk tugas kali ini, saya mengambil sampel dari sebuah album kenangan, karena ada banyak data yang bisa digunakan untuk mengisi komponen-komponen tugas tersebut, seperti nama, tempat tanggal lahir, nomor induk siswa, alamat, nomor HP, dan yang terakhir ada moto hidup. Sebelum saya menjelaskan bagaimana programnya dibuat, mari kita lihat program yang sudah saya buat. Berikut adalah program yang sudah saya buat. Bisa dilihat, saya menggunakan kode blocks untuk pembuatan programnya. Dan saya menggunakan 3 file dalam satu program tersebut. Ada main.c, pustaka.c, dan juga pustaka.h. Untuk penjelasannya, main.c berisi program utama, pustaka.c berisi fungsi-fungsi yang akan digunakan, dan pustaka.h berisi variabel, struct, dan juga prototipe dari fungsi yang ada di pustaka.c. Sekarang kita akan membuat program album. Pertama, buka program kode blok. Kemudian pilih create new project. Pilih console application. Next. Pilih bahasa C. Next. Project title. Program. Next. Dan finish. Kita bisa klik di search. Klik main.c. Karena di sini saya akan menggunakan 3 file, maka saya harus menambahkan 2 file lagi, yaitu pustaka.c untuk fungsi-fungsi dan pustaka.h untuk prototipe dan variabel global. Caranya, file, new file. Untuk pustaka.c kita pilih C or C++ search. Ke next. Pustaka. Kemudian kita klik semua di debug and release dan finish. Lagi untuk pustaka.h, pilih C or C++ header. Kita namakan pustaka.data. Diklik semuanya dan finish. Agar tampilan lebih rapi, saya akan mengcut include studio.h dan include stdlib.h ke pustaka.h. Kemudian di main.c saya akan include pustaka.h. Di pustaka.c juga di-include pustaka.h. Fungsinya adalah
agar semua prototipe fungsi yang di pustaka data dan juga variabelnya bisa digunakan di main.c dan pustaka data. Selanjutnya, kita membuat variabel struct dan juga prototipe fungsi di pustaka data. Pertama, membuat variabel untuk inputan. Saya buat int.n. Kemudian membuat struct. Bisa dilihat, ini adalah struct dari berbagai data. Yang pertama kita buat tadi adalah struct nama, berisi nama depan, nama belakang, dan nama panggilan. Selanjutnya ada struct tanggal, yaitu tanggal, bulan, tahun. Struct tempat tanggal untuk digunakan pada data tempat tanggal lahir. Ada struct alamat, berisi jalan, nomor jalan, RT, RW, desa, kode pos, dan kecamatan. Jika sudah selesai, maka kita akan membuat struct yang terakhir atau data yang terakhir dengan struct albumnya. Kita masukkan list, struct nama dengan struct tipe nama dengan nama siswa. Struct tempat tanggal dengan nama TTL atau tempat tanggal lahir. Struct alamat dengan nama alamat siswa. Masukkan nomor HP, dan yang terakhir moto hidup. Setelah selesai, maka kita buat tipe data struct-nya, yaitu dengan menggunakan struct tipe album dengan nama siswa. Setelah membuat struct, maka selanjutnya membuat prosedur prototipe dari prosedur atau fungsi. Yang pertama, prosedur isi data album dengan parameter inputan yaitu variabel n. Selanjutnya, baca data, terus sorting. Di sini saya akan menggunakan 3 sorting, yaitu sorting nama, nomor induk siswa, dan juga sorting nomor HP. Dari sorting tersebut,
saya akan menggunakan dua jenis, yaitu sorting dengan ascending dan descending. Misalnya sorting nama ascending. Parameternya inputan, ini sorting nama descending. Setelah menyorting nama, selanjutnya adalah sorting nomor induk siswa atau NIS. Setelah itu menyorting nomor HP. Setelah sorting selesai, selanjutnya saya akan melakukan searching. Prosedur searching nama. Untuk searching, saya akan melakukan 3 searching, yaitu searching nama, searching nomor induk siswa, dan yang terakhir searching tanggal lahir. Setelah itu maka selesai. Selanjutnya kita akan membuat prosedur dan fungsi di pustaka.c. Yang pertama, kita membuat prosedur isi data album. Parameter buat variabel, kemudian di looping. Kenapa kita membuat loopingnya while i kurang dari n? I di sini menunjukkan array. Jadi array itu indeksnya berawal dari 0 dan n adalah jumlah inputan. Jadi jika i kurang dari n, maka itu akan looping, dan jika i sudah lebih dari n, dan loopingnya akan berhenti. Selanjutnya kita masukkan source code-nya. Pertama, input nomor induk siswa. Print A. Di sini ada keterangan input NIS ke %d. %d adalah digunakan ketika tipe dari variabel itu integer. Dan ini kenapa saya menggunakan i+1, karena indeks awal dari, seperti saya katakan tadi, indeks awal dari array adalah 0, dan agar lebih mudah maka saya menggunakan 0+1, jadinya itu 1. Selanjutnya \n di sini adalah berfungsi untuk menambah enter. Jadi agar input NIS ke %d, setelah itu langsung ada enter.
agar tulisan NIS-nya tidak berada di samping ke %D setelah ketika nanti di testing. Ini adalah sampel untuk NIS. Di sini ada get siswa.nis. Kenapa saya menggunakan get? Karena tadi ketika saya membuat variabel NIS di struct album, saya menggunakan char atau string. Dan kenapa saya beri ff plus stdin? Karena kita tidak bisa menginput sebuah string jika sebelumnya ada tipe data integer. Oleh karena itu, kita harus beri ff+stdin dulu. Selanjutnya adalah input nama. Caranya sama seperti menginput NIS, karena tipe dari nama saya gunakan dengan semuanya adalah char atau array string. Pilih nama siswa dan nama depan. Untuk nama belakang dan nama panggilan juga sama. Selesai. Setelah itu saya akan menginputkan tempat tanggal lahir. Caranya masih sama, karena ini masih bertipe data string. Masukin TTL 4. Setelah itu kita inputkan tanggal lahir. Untuk tanggal lahir kita bisa menggunakan ff+, karena ini bertipe data integer. Kita langsung scanf %d untuk integer dan diberi keterangan dan struct-nya. Tempat tanggal lahir, tanggal, dan kita pilih tanggal. Begitu juga
untuk input data selebihnya, tergantung pada tipe data yang digunakan, entah itu char atau integer. Selanjutnya akan membuat prosedur baca data. Parameter. Sebenarnya prosedur baca data hampir sama dengan prosedur isi data. Perbedaannya hanya di get dan juga scanf. Kenapa? Karena prosedur baca data hanya menampilkan data-data yang telah diinput. Kita langsung saja ke source code-nya. Jadi kita membuat variabel seperti biasa, string i sama dengan 0. Kemudian looping i kurang dari n. Selanjutnya kita langsung printf. Nama depan kita langsung, karena nama dengan depan menggunakan char, maka char atau string, maka langsung %s, dan di komanya kita langsung ketikkan struct-nya. Nama depan. Oke. Nama belakang %s juga karena bertipe data string. Struct. Nama siswa. Nama belakang. Selanjutnya kita akan printf nomor induk siswa karena menggunakan char juga, %s struct dan langsung list. Begitu juga dengan semua data yang akan dicetak datanya menggunakan printf, dan pada persennya bergantung dengan tipe data yang digunakan. Ini adalah prosedur baca data yang telah selesai saya buat. Setelah itu akan membuat prosedur sorting nama ascending. Parameter inputan. Seperti biasa kita membuat variabel terlebih dahulu. Untuk sorting kita membutuhkan 3 variabel, i, j, dan name. Kemudian kita membutuhkan temporary untuk struct-nya. Jadi struct album temporary. Fungsinya adalah untuk menyimpan sementara data struct album yang telah diisi agar bisa ditukar untuk disorting agar urut. Kita masukkan looping. Looping di sini saya menggunakan looping for. Bisa. Selanjutnya variabel minimnya kemudian kita looping lagi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian sortingnya. Kondisi, karena kita
sorting, maka logisnya adalah kita mengurutkan beberapa data agar terurut. Jadi istilahnya kita membandingkan data pertama dengan data kedua, atau biasa disebut di compare. Oleh karena itu kita butuh pembanding yang namanya SRTMP atau untuk compare. Pembandingnya struk pertama, siswa, nama siswa, pembanding yang kedua, karena kita menggunakannya sorting ascending, maka si nama yang lebih kecil harus berada di depan. Jadi kita bandingkan dengan lebih besar dari 0. Kenapa? Karena logisnya jika nama yang pertama lebih besar dari nama yang kedua, maka harus ditukar. Itu penjelasannya. Kemudian temporary sama dengan E. Ini adalah proses pertukaran jika nama siswa yang pertama lebih besar dari nama siswa yang kedua. Dan selesai. Inilah proses sorting nama ascending. Selanjutnya kita akan melakukan sorting nama descending. Masukkan parameter. Untuk sorting nama descending hampir sama persis dengan sorting nama ascending, hanya berbeda di bagian pembandingnya, lebih besar atau lebih kecil. Karena itu kita cukup copy paste. Setelah itu ganti dengan lebih kecil. Setelah sorting nama selesai, selanjutnya kita akan menyorting nomor induk siswa. Yang pertama secara ascending. Masukkan parameter. Untuk menyorting list sebenarnya hampir sama juga dengan menyorting nama, karena sama-sama menggunakan tipe data string. Jadi kita copy paste dari sorting nama ascending. Tinggal kita ganti struct di bagian struct-nya. Dan yes, juga sama, ganti di bagian struct. Setelah itu selesai, kemudian kita membuat sorting ini secara descending. Seperti biasa, karena descending kebalikan dari ascending, kita langsung copy paste dari sorting list ascending. Paste dan kita ganti dengan lebih kecil. Setelah selesai, terus selanjutnya akan menyorting nomor HP secara ascending. Copy dari
Miss Ascending, paste, ganti missnya dengan nomor HP juga sama. Setelah selesai, selanjutnya sorting nomor HP secara descending. Masukkan parameter, copy dari ascending, dan diganti tandanya dengan kurang dari. Setelah sorting selesai, selanjutnya kita akan melakukan searching. Yang pertama adalah searching nama. Masukkan parameter. Seperti biasa kita buat variabel i. Karena searching nama, maka di sini saya akan menggunakan dua kondisi, yaitu yang pertama kondisi untuk search nama depan dengan tipenya string. Yang kedua, kondisi untuk mencari nama belakang, tipenya string juga. Dengan i seperti biasa sama dengan 0 karena indeks arraynya sama dengan 0. Yang pertama, kita minta pengguna untuk menginput nama depan yang akan dicari. Seperti biasa kita gunakan Ava Plus karena ini string. Kita pakai gets nama depan, selanjutnya nama belakang, pilih Ava Plus, kemudian gets nama belakang. Setelah itu kita mulai looping dan kondisi. Yang pertama loopingnya seperti biasa, ketika i kurang dari n, maka kita masuk ke kondisi yang pertama. Seperti biasa, jika searching kita tetap menggunakan pembanding alias compare. Tapi karena ini searching, maka tanda pembandingnya tidak menggunakan kurang dari atau lebih dari, melainkan menggunakan sama dengan 0. Seperti jika siswa i. Pertama kita menggunakan nama depan. Pembanding satunya adalah nama depan sama dengan 0. Jika ada if, maka ada else. Else-nya adalah jika tidak masuk kondisi yang pertama, maka kita outputkan data tidak ditemukan. Jika kondisi yang pertama terpenuhi, maka kita masuk ke kondisi lagi untuk nama belakang. Seperti biasa kita pakai strcmp siswa pakai nama belakang, pembandingnya nama belakang sama dengan 0, maka langsung masuk ke source code. Pertama kita outputkan ketemu.
Ini data yang dicari berarti data dengan nama depan %s dan nama belakang %s juga, dengan keterangannya menggunakan nama depan sama nama belakang. Setelah itu kita outputkan data yang diminta. Kita dapat mengcopy dari prosedur baca data. Sini kita tinggal copy, jadi kita paste. Setelah itu selesai, dan kita masukkan iterasinya. I sama dengan I plus 1. Setelah itu selesai, kemudian kita membuat prosedur searching menggunakan NIST. Masukkan parameter. Seperti biasa, kita membuat variabel dan satu variabel lagi untuk NIST-nya. Kita membuat tipe string. I sama dengan 0. Dan kita masukkan NIST-nya. Masukkan NIST yang dicari. Seperti biasa, karena ini menggunakan string, maka kita pakai f plus std, dan kita pakai gets. Setelah itu kita masuk ke looping dan kondisi. Seperti biasa, kita masuk ke kondisi. Seperti biasa, karena ini bertipe string, maka pembandingnya kita menggunakan strcmp. Pembanding pertama yaitu struct NIST dengan variabel NIST itu sendiri sama dengan 0, maka output ketemu. Kemudian di printf data dengan NIST %s di sini diberi keterangan NIST. Setelah itu ini isinya sama dengan di searching nama, jadi kita bisa copy, dan kita pastekan di searching. Setelah itu jika ada if maka ada else. Kita beri else. Jika kondisi tidak memenuhi, maka kita outputkan data tidak ditemukan. Kita beri iterasi I sama dengan I plus 1. Selanjutnya kita akan membuat prosedur yang terakhir, yaitu prosedur searching tanggal lahir. Beri parameter. Seperti biasa, membuat variabel. Di sini karena kita mencari tanggal lahir, maka ada 3 komponen yang harus dicari. Yang pertama tanggal, karena berubah angka kita pakai integer, dan juga tahun kita pakai integer. Yang satunya adalah bulan, karena bulan bukan huruf kita pakai string. Setelah itu seperti biasa I sama dengan 0. Masukkan tanggal, bulan, tahun yang akan dicari. Tanggal, kita langsung menggunakan scanf.
dan tanggal, tahun, bulan. Karena string, kita gunakan seperti biasa fflows. Kita gunakan gets. Dan terakhir ada tahun. Karena integer, kita gunakan cukup scanf %d dan tahun. Setelah itu kita masuk ke looping dan kondisi. Misal jika i kurang dari n, maka masuk ke kondisi. Kondisi yang pertama adalah kondisi untuk mencari tanggal. Karena ini integer, maka kita tidak menggunakan strcmp, melainkan langsung pembandingnya, yaitu jika siswa i data l tanggal sama dengan tanggal, maka langsung masuk kondisi. Dan seperti biasa kita beri else di output data tidak ditemukan, dan masuk ke kondisi kedua, bulan. Karena bulan menggunakan string, maka kita menggunakan strcmp. Data pertama yang di-compare adalah seperti biasa struct i. Data yang kedua adalah variabel itu sendiri, bulan, sama dengan 0. Dan lagi jika tidak dipenuhi, maka kita masuk ke else. Else-nya seperti biasa kita outputkan data tidak ditemukan. Selanjutnya masuk ke kondisi ketiga, yaitu kondisi untuk tahun. Karena tahun menggunakan integer, maka kita langsung siswa i data l tahun sama dengan tahun. Itu biasa kita masuk ke else nya seperti biasa kita outputkan data tidak ditemukan. Selanjutnya kita mengisi kondisi yang terpenuhi semua seperti biasa dengan output ketemu. Kita beri keterangan data dengan data l %d, %s, %d. Di sini %d-nya kita beri tanggal, %s-nya bulan, dan %d terakhir tahun. Bisa data yang ditemukan kita bisa copy dari data searching yang sebelumnya. Tinggal kita beri iterasi seperti biasa, i sama dengan i plus 1. Selesai. Sekarang adalah bagian terakhir, yaitu kita akan mengisi di bagian main.c atau program utama. Pertama, seperti biasa kita memerlukan variabel. Kita memerlukan variabel pilih dan variabel lanjut. Mengapa pilih saya menggunakan integer? Karena itu nanti hanya untuk memilih angka dari menu-menunya. Untuk lanjutnya, kita kenapa menggunakan char? Karena kita nanti hanya menggunakan
hanya menggunakan dua pilihan, yaitu antara huruf Y atau T. Untuk itu mengembalikan ke menu semula. Kemudian kita buat menunya. Kita menggunakan do, cetak, judulnya, data, album, SMA, XX. Kita slash n, kemudian setelah itu baru kita buat menunya satu persatu. Misalnya nomor 1, kita buat untuk isi frekuensi data. Nomor 2, isi data. Begitu juga sampai yang terakhir. Setelah selesai membuat menu pada program utama, selanjutnya kita memberikan output untuk membuat pilihan. Pilih 1 sampai 12. Karena di sini menggunakan tipe integer, maka menggunakan %d, kemudian pilih. Setelah itu, untuk bisa menyerahkan pilihan, kita akan menggunakan yang namanya switch catch. Jadi switch dalam kurung ini kita masukkan variabelnya switch pilih, dan ke satunya kita tinggal langsung mengisi datanya. Misal langsung di sistem. Maksud dari sistem CLS adalah clear screen. Jadi kalau misalnya kita memilih nomor 1, nanti layar pada testing langsung hilang bersih karena langsung di clear. Setelah itu kita outputkan menu nomor 1 adalah isi frekuensi data. Kita backslash n, dan kita outputkan berapa data yang akan di-input. Kita batasi hanya 30 data. Karena data yang akan diinputkan adalah integer, kita pakai %d, dan kita pakai n, ambil dari variabel global di pustaka.h. Setelah selesai, kita memberikan pilihan untuk kembali ke menu atau tidak. Kembali ke menu, kita berikan pilihan ya atau tidak. Karena pilihannya menggunakan char, maka seperti biasa kita beri fflash stdin. Setelah itu kita scanf %c, dan variabelnya kita lanjut. Setelah itu selesai, kita lanjut ke case 2. Seperti biasa kita beri sistem full screen, bersih. Kita printkan nomor 2 adalah
isi data. Setelah itu, karena kita akan menggunakan prosedur isi data yang di pustaka.c, maka kita tinggal memanggil prosedurnya dengan cara isi data album dan dalam kurung parameternya n. Selesai. Setelah itu kita langsung printf, kembali ke menu y data. So, kita pilih efek flash, jadi kita pilih scan n. Begitu juga untuk case 3 sampai case yang terakhir, karena kita menggunakan prosedur yang sudah ada di pustaka.c. Setelah case terakhir selesai diedit, berarti di bagian NC sudah selesai. Setelah itu kita tinggal testing programnya. Yang pertama, isi frekuensi data. Kita isi 3 data, kembali. Kedua, isi data, masukkan list 12. Yang kedua,
Setelah selesai, kita kembali ke menu. Itu kita mencoba untuk baca data. Bisa dilihat, yang pertama datanya, yang kedua, dan yang ketiga. Yaitu kita kembali. Pertama kita testing dengan nama ascending. Hasilnya benar. Yang pertama ada A, yang kedua C, dan yang ketiga D. Datanya juga mengikuti sesuai dengan nama yang dicari dan disorting. Dan kita kembali nomor 5, nama descending. Benar, D, C, baru A. Kembali, kita sorting dengan niche ascending. Benar, 4105, 4112, dan 4334. Kembali, nomor 7 sorting descending. Benar. Nomor 8 nomor HP ascending. Benar. 0. Benar. Kita sorting nomor HP descending. Nah, berapa 089 081 083. Setelah itu kita akan mencari niche. Kita cari 124105. Ketemu, benar, namanya Dayan Tias. Kembali, searching nama, dia ini benar. Searching tanggal lahir 15 Maret 1997. Tidak ditemukan. Setelah itu berarti selesai. Testingnya berhasil dan program yang kita buat telah selesai. Sekian tugas besar mata kuliah algoritma dan pemrograman saya. Bila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.